Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. The Morning Show. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Dan langsung aja kita masuk ke talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Dan masih di The Morning Show dan kita udah masuk di talk show hari ini. Langsung aja saya sapa tamu saya pagi ini, kawan Sola Gracia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini sudah ada perempuan. Kalau perempuan itu pasti cantik ya. Yang sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Maaf, dengan siapa nih? Saya Dr. Hewan Desi Andriani. Dr. Hewan Desi Andriani. Ini dari Chorus ya? Apa namanya tadi? Carlos Satwa Sehat ya? Karangploso. Oke. Jadi kalau Sola Gracia di sini sudah ada Dokter Hewan. Jadi buat Anda yang ingin berobat nggak boleh ya. Jadi hewannya aja yang diobatin ya. Orangnya bisa nggak? Nggak ya? Nggak, hewannya beda aja ya? dong. Hewannya ada ya. Oke, di sini sudah ada Dokter Desi Andriani, kawan Sola Gracia. Jadi buat Anda yang mungkin pagi hari ini ingin bertanya tentang seputar hewan piaraan, boleh aja. Anda bisa langsung sampaikan di nomor WhatsApp 0813 3535 7667, kawan Sola Gracia. Nah, di sini saya mau tanya dulu nih ya. Sebenarnya hewan piaraan ini bisa mempengaruhi psikologis dari pemiliknya nggak sih sebenarnya? Bisa banget dong. Itu seperti apa contohnya? Jadi kita kalau misalkan sendirian di rumah, nggak punya siapa-siapa nih, apalagi yang lagi jomblo, piara kucing. Iya, piara kucing atau anjing. Nah, itu tingkah menggemaskan mereka tuh bikin kita happy. Nah, otomatis psikologi kita terpengaruh dong. Itu kita jadi happy, ngelakuin apa-apa jadi seneng gitu. Oke. Kalau menurut dokter sendiri nih ya, kalau misalkan ya kita punya hewan piaraan gitu ya. Terkadang kalau di kampung nih ya, atau mungkin dimanapun tempatnya, biasanya mereka tuh ya hanya ya sekedar punya aja sih. Paling makan gitu-gitu aja gitu kan, tidak sampai yang detail kayak gitu. Masih ada yang seperti itu cara merawatnya. Itu diperbolehkan nggak sih, atau mungkin harus dispesialkan si hewan ini, atau gimana? Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan hewan piaraan yang biasa kita pegang, itu kan otomatis kita pengen hewan tuh benar-benar sehat. Karena ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan kita biarkan hewan kita keluar gitu di luaran sana, kita kan nggak tahu tuh hewan kita makan tikus atau segala macam, terus pulang bawa penyakit dong. Nah, kita kan bisa ketularan dari situ gitu. Oke. Termasuk virus juga ya? Ya, ada beberapa bakteri, protozoa gitu, cacing juga ada gitu. Nah, itu bisa menular ke manusia. Contohnya kalau cacing nih ya, menular dari hewan ke manusia. Ini seperti apa contohnya? Cacing jenis apa atau? Kalau misalkan ada juga, cuman yang biasa menular ke manusia yang benar-benar ditakutin itu, yang biasa bilang orang bikin mandul. Nah, itu tuh namanya toxoplasma ya. Itu bukan cacing sih, itu protozoa. Oh, okay. Nah, itu biasanya dari pupnya kucing. Dari situ kita tertular. Jadi misalkan kita bersihkan pupnya kucing, tapi kita nggak cuci tangan tuh. Setelah itu kita makan. Nah, gitu biasanya tertular dari situ. Atau kalau nggak, kucingnya pup sembarangan, terus di situ tercemar air atau benda apapun atau buah sayur yang nggak dicuci gitu. Bisa kita tertular dari situ. Oke. Gitu. Jadi bisa aja gitu ya dengan. Bisa banget. Gitu. Berarti artinya kebersihan dan juga dari si hewan piaraan ini sangat penting juga ya kalau kita memelihara hewan kayak gitu. Iya, sangat penting banget. Oke, di sini saya juga mau bertanya tentang ini, pentingnya vaksin ya untuk hewan piaraan. Ini tidak melulu kucing ya, semuanya ya. Ini apa untuk yang punya atau mungkin di lingkungannya si hewan ini?
Iya, jadi vaksin untuk kucing ataupun anjing itu sangat penting. Jadi biar dia tidak tertular virus dari luar. Oke. Jadi biasanya kalau kucing atau anjing yang udah kena virus itu susah disembuhkan. Mungkin yang punya anjing atau punya kucing lama pasti tahu lah virus-virus itu sangat susah disembuhkan sehingga mengakibatkan kematian. Oke. Nah biasanya kita itu kan piara anjing atau kucing tuh udah kayak anak sendiri ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan terkena virus terus dia tiba-tiba mati kan kita merasa bersalah banget. Pasti itu. Iya. Jadi memang sangat penting ya vaksinasi pada hewan piaraan ini. Sangat penting banget. Bahkan hewan piaraan yang hasilnya bisa dijual kayak misalkan ayam ya kan, itu juga ada vaksinnya kan? Ada vaksinnya. Jadi tidak harus hewan yang biasa kita pegang setiap harinya, Iya. itu pun juga ada vaksinnya kayak gitu. Iya benar. Jadi memang virus ya berarti kalau vaksin ini Iya, ya virus, arahnya. mencegah dari virus. Oke. Terus ada juga kucing yang sampai maaf mungkin ya, saya pernah tahu ada orang piara kucing tapi tidak piara kayak ya tanpa dirawat sama sekali gitu ya, sampai ada benjolan-benjolan kayak itu kutu apa ya? Di badannya itu penuh dengan benjolan-benjolan si kucing ini, kayak gatal-gatal gitu kalau di manusia. Nah, ini termasuk bakteri atau apa ini yang menyebabkan itu? Jadi kalau penyakit kulit itu kompleks banget ya. Ada yang bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit seperti kutu gitu bisa. Oke. Skabies juga bisa, demodek juga bisa. Jadi banyak penyebab kalau penyakit kulit itu. Makanya harus dicek dulu. Kalau misalkan nih punya kucingku kok bentol-bentol gitu, nggak sembuh-sembuh, baunya nggak enak gitu. Jadi harus dicek dulu. Nanti pemeriksaan kulit itu sangat kompleks gitu. Oh, gitu. Dilihat di mikroskop itu sebenarnya penyebabnya apa gitu. Jadi harus dicek dulu ya, Harus baru tahu dicek penyebabnya dulu. ya. Iya, harus dicek Oke. dulu. Nah, sekarang ngomongin kutu yang ada di kucing nih, itu yang sulit dihilangkan nih. Ini sebenarnya ada nggak sih obat yang untuk menghilangkan kutu ini? Karena kadang kita temukan tiba-tiba ada yang lari di sela-sela bulunya dia gitu. Ada sih, Ada ya? Udah banyak kok obat yang ampuh banget buat ngilangin kutu. Di sini kan nggak boleh ngiklan ya. Jadi ada. Iya. Jadi cek aja ke dokternya, dokter terdekat. Nanti pasti dikasih obat yang spesifik. Itu kan pasti dilihat kutu tuh macem-macem banget, banyak banget. Oh gitu. Jadi spesiesnya nggak cuman kutu gitu. Oke. Iya, jadi banyak banget. Oh iya. Nah, itu, Saya yang paling saya sering tahu itu adalah yang ya tiba-tiba dia menyelinap di sela-sela bulunya dia itu yang warna Iya. hitam kecil itu. Iya. Itu juga termasuk kutu kan? Iya bisa. Oke. Ini saya mau semprot pakai yang untuk serangga itu, takutnya kucingnya yang mati nanti. Iya, keracunan. Bener banget. Oke, kita akan lanjutkan nanti konselgrasi buat Anda yang sudah penasaran gitu ya, yang bertanya tentang kesehatan dari hewan piaraan Anda. Mumpung ada ahlinya di sini, langsung aja WhatsApp di 0813 3535 7667 masih di The Morning Show pagi hari ini. Talkshow hari ini. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan, masih di Talkshow hari ini, The Morning Show pagi hari ini ya. Ada Mbak Isabella yang bertanya nih untuk Dr. Desi. Mau tanya, vaksin tokso ya? Ada ya? Untuk manusia? Kayaknya sih. Dan rabies ya? Kalau rabies ada untuk Oke. hewan. Untuk Jadi, manusia juga ada. Untuk anak kucing kira-kira umur berapa? Terus range biayanya tuh sampai berapa kira-kira? Kalau rabies ya, itu harus melewati beberapa vaksin dulu. Jadi ada rangkaian vaksin. Itu biasanya 3 kali sebelum setahun ya. Jadi biasanya tergantung berat badan sih. Biasanya rata-rata sih umur 3 bulan. Umur itu 3 bulan ya? Udah vaksin pertama. Biasanya minta aja ke dokternya, dok mau vaksin rutin gitu. Jadi udah ada urutannya gitu. Jadi nanti yang terakhir itu biasanya disertakan sama rabies gitu. Oke, jadi artinya kalau untuk vaksin itu sampai ke tahap rabies, vaksin untuk rabies gitu ya, Iya. itu ada beberapa tahapan gitu Iya, ya. bener. Jadi tidak langsung ke vaksin rabiesnya. Iya, gitu. Oke, jadi kucing pun bisa. Kucing bisa. Oke, bisa oke. juga.
Apakah memang kucing juga ada rabies? Memang sebagian besar anjing ya, cuman ada juga. Oh gitu. Semua hewan bisa Pernah terkena. ditemui juga kucing ada rabies? Kalau di Jawa Timur enggak, tapi di tempat lain ada. Ada ya? Ada. Tapi enggak banyak, pasti banyak anjing. Masih banyak anjing. Iya. Anjing paling banyak ya. Anjing paling banyak. Itu karena konsumsinya si hewan itu atau apa sebenarnya Enggak sih. rabies ini? Virus. Oh virus ya? Iya, melalui gigitan. Itu air liurnya. Oke. Tapi itu bisa ditularkan hanya dengan hewan yang terkena juga gitu. Lah ya makanya si hewan ini terkena karena apa kira-kira? Karena gigitan hewan lain. Jadi Oh gitu. iya. Oh, gitu. artinya nih sorry anjing ya. Jadi dia ini kan ya biasa bergaul dengan anjing lain kayak gitu gigit-gigitan Iya, gitu kan. Itu menularkannya lewat situ juga bisa ya? Iya, lewat gigitan. Oke. Tapi belum diketahui juga ini pertama kali rabies muncul pada anjing itu dulu karena apa? Ya, karena virus juga sih. Ya itu virusnya itu. Bisa yang dari pertama. makanan? Enggak, virus. Enggak ya? Iya. Virus. Berarti Benar-benar dari virus, di ini ya, apa namanya? Di pembuluh darahnya si anjing ini. Iya, biasanya dia menularnya dia kan nyebarnya lewat syaraf ya. Nah, Ke ya itu. syaraf otak ya. Oke. Dia nyerangnya ke syaraf. Wah, hati-hati bisa gila. Iya, makanya namanya anjing gila ya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi disambungkan sama Mbak Isabella juga nih ya. Kucing kampung dengan ras apa beda jenis vaksinnya? Enggak, semua vaksin untuk kucing dan untuk anjing itu kalau kucing sendiri ya. Jadi semua ras kucing semua sama. Oh gitu. Kalau anjing semua ras itu sama. Oke, Gitu. Jadi tapi tidak ada bedanya. Nggak ada Tapi bedanya. antara anjing dan kucing beda. Oke. Beda. Jadi saya pelihara yang kucing kampung nih, tapi apa ini? Anak-anak dan saya suka anak-anak. Oh, berarti masih kecil gitu ya? Oke. Kucingnya masih kecil. Tapi kalau udah dewasa biasanya ya masih suka sih. Tapi kebanyakan kalau masih kecil tuh imut gitu ya, banyak yang gemesin gitu kan. Oke. Terus ada lagi nih dari Mas Rio ada di Pakis ya, mau tanya jenis penyakit kulit kucing jenis apa yang bisa menular ke manusia nih? Karena saya beberapa kali ketularan gatal-gatal di bagian mata dan juga kulit wajah katanya gitu. Oke, itu biasanya jamur sih, dermatomycosis itu ya. Ada jamurnya kucing itu, ringworm. Orang-orang bisa sebutnya ringworm ya. Itu bisa menular ke manusia gitu. Jadi kalian kalau misalkan tahu apa kucingnya kena ringworm, jadi pegangnya atau misalkan ngobatinnya pakai sarung tangan aja. Atau kalau enggak habis pegang cuci tangan, lebih amannya. Oke. Gitu. Itu bisa nempel ke kulit kita ya? Iya, nempel. Abis gitu kita garuk, terus kita garuk bagian lain, nempel lagi gitu. Nempel. Jadi nyebar. Iya. Wah, bisa sekujur tubuh Anda. Iya, benar. Hati-hati ya. Oke, jadi kalau pas ngobatin diusahakan pakai sarung tangan. Iya. Jangan diobatin secara langsung. Iya, jangan. Oke. Jadi itu ya Mas Rio ya, semoga bermanfaat. Nah terus ada lagi nih dari Cheryl. BTW saya cowok. Oke, nggak peduli saya. Thank you banget ya. Mau tanya nih untuk dokter soal kucing. Aku kadang-kadang itu suka muntah waktu malam-malam. Itu wajar atau gimana ya? Kucingnya itu muntah di waktu malam hari. Itu wajar atau itu karena ada penyakit tertentu? Apa kucing ini bisa masuk angin juga sama kayak manusia? Makasih. Iya, bisa. Bisa juga kedinginan gitu ya. Oke. Bisa. Bisa ya. Bisa, Jadi muntah ini mungkin salah satunya. Iya, Terus bisa jadi karena makannya kebanyakan waktu malam ya. Bisa terus akhirnya muntah gitu. Terus udaranya suhunya dingin banget biasanya kan, apalagi di Malang ya. Manusia aja kedinginan gitu. Kucing juga sama. Gitu. Padahal punya bulu tebel ya. Iya. Bisa jadi. Tapi kalau misalkan sering, artinya tensinya tuh hampir setiap hari misalkan, itu apa karena ada penyakit tertentu di situ? Bisa jadi. Itu suatu tanda-tanda bahwa kalau muntah itu kan gejala klinis ya. Jadi kita mesti cek itu kenapa penyebabnya gitu. Jadi tidak bisa langsung ditebak itu karena apa? Iya, tidak bisa langsung didiagnosa. Oh, ini karena ini gitu. Cuman kalau misalkan habis muntah dia makan lagi terus lari-lari lagi gitu. Nggak ada berarti masalah. Nggak sakit iya, ya? Nggak sakit. Oke, jadi masih normal aja. Mungkin karena kekenyangan aja. Iya, bisa jadi atau masuk angin tadi. Suhunya. Suhunya Iya. ya.
Oke, jadi itu ya buat Sheryl, cowok, thank you banget sudah bergabung di pagi hari ini. Terus tadi ada penjelasan dari dokter gitu ya tentang masalah kemandulan dari manusia karena dia itu punya hewan piaraan, khususnya kucing. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara ya sedikit detail lah ya atau klinis itu seperti apa penularannya, terus kenapa kok bisa seperti itu, dokter? Ya, jadi toksoplasma itu yang biasa orang-orang bilang kalau misalkan kucing bisa bikin mandul, itu sebenarnya bukan cuma ada di kucing, tapi di hewan lain, di daging sapi, daging kambing, itu juga ada. Jadi kalau kita misalkan masak daging sapi atau daging kambing yang belum matang sempurna, nah itu bisa menularkan ke kita juga. Kistanya tersimpan di situ, gitu. Nah, kenapa kok kucing? Kucing itu inang definitif, artinya dia bisa berkembang biak pada kucing itu, gitu. Nah, ketika kita kemasukan tertular tokso itu, dia akan dorman di dalam tubuh kita. Artinya dia tuh tidak menimbulkan gejala klinis. Jadi bisa saja perempuan-perempuan yang terlihat sehat seperti kita ini itu bisa saja dalam tubuhnya sebenarnya ada toksonya. Ketika imunitas kita turun, nah daya tahan tubuh kita turun, di situ dia akan menimbulkan gejala, baru menimbulkan gejala. Nah, pada saat hamil itu biasanya juga menyebabkan keguguran, gitu. Jadi itulah kenapa dokter kandungan ya biasanya itu menyarankan tes tokso, ada tes tokso buat ibu hamil. Iya, ada. Jadi ada tes tokso untuk ibu hamil. Iya. Dan sulit hamil juga bisa dites toksonya. Bisa juga ya. Mungkin bisa sebelum jadi, promil ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi buat Anda konselor Gracia, ternyata hewan piaraan pun juga bisa menyebabkan kemandulan tadi dengan adanya tokso tadi. Nah, untuk hewannya sendiri bisa dicek juga ada tokso atau enggak gitu. Ada tesnya. Nah, itu minta aja ke dokter hewannya. Jadi tanya aja, "Dok, saya mau tes tokso untuk anjing kak saya atau kucing saya," gitu. Nanti akan dites tokso itu. Oke. Jadi ternyata bahaya juga ya. Tidak serta-merta kita itu punya hewan piaraan ya udah gitu aja gitu ya. Iya, benar. Kesehatannya pun juga harus dipikirkan karena juga berpengaruh pada kesehatan pemiliknya. Iya, benar wow. banget. Oke. Jadi itu konselor Gracia, penting sekali ternyata mengecek kesehatan dari hewan piaraan kita. Nah, tanya lagi nih ya, ada Mas Sheryl. Ini bukan Sheryl Senavia, bukan ya? Oke. Cara mengetahui tanda-tanda kalau kucing ini kurang sehat apa ya, dokter? Karena kucing saya itu emang pendiam. Jadi agak susah taunya pas dia ini lagi sakit atau enggaknya. Secara kasat mata. Kasat mata ya, orang awam tanpa dicek ya, benar. Biasanya nafsu makannya turun. Nafsu makan turun. Udah pasti itu. Jadi lihat aja kalau misalkan kucingnya biasanya makannya semangkok habis, kok ini tinggal setengah gitu. Nah, itu berarti something wrong. Kalau enggak biasanya lihat aja itu, pegang aja bagian telinganya. Kalau misalkan dia kelihatan teraba panas, biasanya suhunya agak tinggi. Gitu. Itu mungkin tanda-tanda gejala klinisnya awal dia sakit gitu. Bisa dicekkan. Telinga ya? Iya, telinganya. Bukan jidat ya? Bukan. Telinganya nih. Ingat ya, telinganya. Bukan jidatnya kucing tapi telinganya. Coba dicek. Iya, dipegang aja. Nafsunya menurun gitu ya, nafsu makannya menurun. Terus jadi, diare itu juga tanda-tanda. Muntah juga gitu. Muntah terlalu sering tadi bisa jadi juga. Iya, bisa jadi muntah terlalu sering. Terus biasanya kan kita kalau punya hewan piaraan tolong diawasi BAB-nya ya. BAB sama BAK. Jadi kencingnya itu diliatin. Pup sama pipnya itu dilihat. Biasanya dia normal kok encer, berarti something wrong. Ada yang salah di situ. Iya, terus kencingnya juga gitu. Dia biasanya urinnya normal, bening kuning gitu. Kok ini ada darahnya? Itu juga merupakan suatu gejala dia terkena sakit gitu. Tapi kalau misalkan ini, saya juga punya nih piaraan kucing ya, kucing kampung ya. Ini saya diberikan dari temen, itu dari ya masih kecil lah ya, masih kecil tapi sudah tidak menyusui ke ibunya gitu. Tapi mulai dari saya bawa, ini nafsu makannya tuh kurang bagus. Cuman pertumbuhannya itu juga bagus. Pertumbuhannya bagus tapi makannya kurang bagus. Artinya dia nggak
nggak terlalu doyan makan gitu. Ini karena apa kira-kira? Pernah diobat cacing nggak? Enggak. Iya, jadi kalau piara kucing tuh ada ininya ya, ada perawatan khususnya. Misalkan kayak gini, umur 3 bulan dia vaksin, terus sebulan lagi vaksin lagi, sebulan lagi vaksin lagi gitu. Terus diulang setahun lagi kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya obat cacing, harus rutin 3 bulan sekali harus rutin kasih obat cacing. Itu untuk pencegahan biar dia nggak cacingan. Gitu. Bisa jadi disebabkan cacing ya? Bisa. Terus kurang vitamin juga bisa. Jadi kalau misalkan kucing yang diliarkan gitu kan dia makannya sembarangan tuh. Kita nggak bisa kontrol ingredients-nya. Misalkan dia umurnya 3 bulan gitu, harusnya dia butuh proteinnya seberapa, lemaknya seberapa gitu. Itu kan semua ada takarannya. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ini masih banyak yang bertanya, Kaunselor Gracia. Rasa penasarannya Kaunselor Gracia ternyata cukup besar pagi hari ini. Saya suka ini. Oke, kita akan lanjutkan nanti dokter, masih di The Morning Show pagi hari ini. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM. Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran, serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif. Akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show. Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda. Talk Show hari ini. Masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan. Masih ada Firman di sini dan juga Dokter Hewan Desi Indriani yang sudah hadir di studio Sola Gracia FM pada pagi hari ini kawan Sola Gracia. Buatannya udah pada bertanya, langsung aja ini ya. Ada pertanyaan yang sudah datang di meja pertanyaan saya. Ada Mas Rio nih balik lagi. Dia bertanya setiap kali kucing muntah itu kenapa ya selalu warnanya tuh kuning ya dok? Apakah itu mengindikasikan salah satu penyakit tertentu? Tidak sering sih, tapi setiap muntah berlendir dan warnanya kuning. Ini kenapa? Biasanya kalau misalkan kucing-kucing bulu panjang ya, dia muntahin bulunya, terus beserta makanannya, beserta isi lambungnya gitu. Jadi warnanya kuning. Misalnya dia kan makannya pelet tuh, makannya apa? Makanan kucing, makanan cat kucing, food, iya benar. Cat food tuh warnanya kan coklat kuning gitu kan. Nah, dia muntah sebenarnya dalamnya tuh dilihat aja, kalau nggak jijik ya nggak apa-apa lah ya dilihat itu biasanya dalamnya bulu. Nah gitu. Itu iya. Bulunya ikut kemakan. Karena dia grooming itu mandikan dirinya sendiri. Kalau kucing tuh sukanya bener, kayak gitu kan, jilat-jilat gitu kan. Iya. Otomatis bulunya ikut kemakan gitu. Nah itu otomatis dia akan mengeluarkan bulu itu sendiri karena dia merasa oh ini bukan makanan saya ini gitu. Dikeluarkan sama dia. Gitu. Itu normal sih. Normal aja ya. Yes. Jadi bukan karena penyakit tertentu ya. Karena itu adalah makanannya dia sebenarnya warna itu. Iya, kalau nggak sering ya. Kalau nggak sering. Kalau misalkan cuma seminggu sekali gitu, nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Terus kesehatan yang secara umum ya, semua orang bisa mempraktekkan gitu ya. Artinya oke lah, mungkin kalau ke dokter hewan mahal atau gimana gitu kan. Ini perawatan yang paling bisa dilakukan oleh pemiliknya sendiri itu apa kira-kira dokter? Mandi. Ya, mandi. Itu dirutinkan. Jadi dari dimandikan itu kan misalkan, harus sehari sekali? Enggak. Oh enggak? Enggak dong. Jangan, seminggu sekali udah cukup sih. Itu biasanya kita bisa lihat tuh kucing kita kenapa, ada penyakit apa, ada penyakit kulit enggak gitu kan. Dengan mandikan sendiri itu kan kita jadi lebih dekat sama dia kan. Terus jadi bisa lihat itu ada penyakit kulit apa gitu. Misalkan ternyata kutuan kan nggak kelihatan kan kalau nggak dimandikan kan. Kalau misalkan dimandikan, kita hair dryer kan biasanya pakai hair dryer. Iya benar. Terus bulunya
kelihatan semua tuh bulu-bulunya dalamnya tuh. Heeh. Oh, ternyata kucingku kutuan gitu. Itu sih yang pertama yang bisa dilakukan di rumah gitu. Oke, jadi mandi ya. Iya, Mandi ini mandinya. penting. Nah, terus kalau orang kampung, terus peliharanya itu adalah kucing kampung. Biasanya yang paling mudah dia kasihkan ke kucing ini tuh adalah makanan-makanan yang biasa dia makan sebenarnya. Ya. Kayak mungkin ikan asin gitu ya. Ini sebenarnya bagi kesehatannya si kucing sendiri itu seperti apa, dokter? Biasanya kucing kampung tuh lebih ini ya, imunitasnya lebih tinggi banget ya. Oke. Lebih tinggi. Heeh. Karena dia tuh keluar rumah kan. Jadi di antibodinya otomatis lebih tahan gitu kan. Kalau masalah makanan, selama dia nggak diare dan dia suka itu berarti biasanya kucing kampung malah nggak mau dikasih cat food kan. Iya benar. Dan orang-orang yang Nggak doyan. punya kucing kampung tuh nggak terlalu peduli sama bulunya gitu kan. Beda sama kucing Persia. Iya. Tapi kalau misalkan kebutuhan medisnya kayak vaksinnya, obat cacingnya sebenarnya sama. Itu bisa dikasihkan kita sendiri, artinya tanpa dokter pun bisa mengasihkan itu. Kalau obat cacing bisa. Oke. Kalau obat cacing ada. Nah, tapi kalau vaksin kita harus ke dokter dong. Oh, harus ya. Iya, harus Karena ke disuntikan dokter. ya itu ya. Iya, jadi jangan dikira kalau kucing kampung nggak bisa kena virus, itu salah. Tetap bisa. Jadi di klinikku tuh kebanyakan malah yang kena virus tuh kucing kampung. Oh, kucing kampung. Iya, karena mereka nggak vaksin gitu, nggak. Dan dolan kemana-mana. Iya, main kemana-mana, jadi bawa Iya, penyakit. Pulang-pulang langsung drop gitu. Dia memang nggak pernah sakit, bener. Karena antibodinya tinggi kan. Bener. Tapi sekalinya kena sakit, kena virus langsung. Nah, itu kan langsung bahaya banget. Langsung biasanya bisa mati gitu. Iya. Kucing kampung Kansel Gracia. Kucing saya juga kucing kampung sih. Paling ya cuman ya makanan sehari-hari cuma nasi sama ya ikan asin kayak gitu. Itu sudah suka sih. Dan tapi ada uniknya, mereka juga suka yang namanya pelet, tapi pelet ikan. Nggak apa-apa kan? Oke. Atau mungkin itu juga berbahaya buat kucing. Sebaiknya pakai pelet kucing aja. Kucing deh. aja. Iya. Karena kandungannya kita juga nggak tahu Iya. ya. Ini cocok untuk si Iya, kucingnya atau enggak gitu Iya. ya. Karena kan jauh ya pencernaan ikan sama pencernaan kucing tuh jauh beda gitu. Oke. Tapi kucingnya yang nakal sih, karena pelet kan amis ya. Jadi Iya. dia cari-cari gitu sampai Mau ya. Iya, sampai dia mau makan itu. Oke, dan di sini ada pertanyaan, mungkin ini bisa menjadi ya salah satu pertanyaan terakhir lah ya. Cara memandikan kucing yang baik dan ada alasan apa kucing harus dikebiri, dokter? Oke. Banyak yang mengatakan saya punya kucing nih harus saya kebiri. Kenapa dia punya pemikiran harus dikebiri? Jadi yang pertama mandikan dulu ya. Iya. Cara mandikan yang baik itu kalau yang benar-benar cara mandikan yang baik sesuai prosedur tuh harusnya cek suhunya dulu. Cek suhu dulu. Jadi dia ini badannya lagi panas nggak, badannya lagi kedinginan atau gimana gitu. Kalau misalkan kucingnya dalam keadaan sakit, kita nggak boleh mandikan. Oke. Nah, jadi itulah pentingnya cek dulu, cek semua pada saat mandi. Lebih bagus lagi kalau misalkan mandinya di pet shop, misalkan ada dokter hewannya tuh, dia udah pasti tahu. Oh, ini harus dicek dulu semuanya, baru boleh mandi. Gitu. Oke. Jadi Kalau misalkan suhunya dicek dulu iya, ya. kalau misalkan di Pakai rumah, termogan bisa nggak tuh? yang mana itu? Yang buat manusia itu ya? Iya. Jadi cek suhu cuman bisa pakai kuping tadi ya, kupingnya kucing ya. Itu yang ini ya awam ya, maksudnya awam, yang nggak pakai termometer tuh ya. Harusnya pakai termometer kan. Oh, ada termometer untuk hewan juga ada. Sebenarnya untuk manusia juga bisa sih. Bisa itu. digunakan iya, ya. Cuman biasanya orang-orang nggak tahu, nanti ditaruh di ketiak lagi kayak manusia. Terus di mana Beda. di? Kalau di kucing biasanya di pantatnya, di anus. Oh, gitu di anusnya. Iya. Di Suhu situ. normalnya berapa, dokter? Pokoknya jangan melewati 39,2. Oh iya. Itu panas dia. Itu panas ya. Iya, jangan. 39,2 itu lebih 38, dari standar 39, corona oke. itu ya. Iya. Kucing kan lebih panas dari kita kan. Bener sih. Iya. Terus yang tadi masalah apa namanya?
kebiri. Nah. Oke, kebiri. Biasanya kenapa kok dikebiri sih gitu kan, kasihan gitu. Kalau saya sendiri lebih kasihan lagi kalau dia beranak-beranak, anaknya nggak diurus. Terus besok biasanya kan kalau kucing betina ya, itu anaknya udah masih netek umur sebulan gitu, dia pengen kawin terus Iya gitu. benar-benar. Iya kan, pengen kawin terus anaknya banyak. Udah anaknya belum selesai nyusu dia udah bunting lagi. Bener, kayak iya. gitu. Nah, kalau dikebiri nih, dia udah nggak mau kawin lagi. Otomatis dia lebih sehat. Dan keturunannya Bun yang pertama pasti bagus ya. Iya, dan ya kita mengurangi populasi kucing Bener ya sih, di Indonesia, iya. karena kan udah banyak banget kucing di Indonesia ini kan. Nah, kalau misalkan ada orang yang berbaik hati adopsi kucing, tapi kucingnya dikebiri, nah itu bagus banget tuh. Udah Oke. kucingnya sehat, karena kalau dikebiri udah pasti lebih sehat. Gitu, umurnya lebih panjang. Itu bisa dilakukan di dokter hewan juga Hanya ya. dokter hewan yang bisa ya? kalau kebiri. Iya, Oke. jangan coba-coba sendiri. Bahaya. Beda ya kebiri manusia sama kebiri kucing ya. Waduh, bahaya ini. Ada biusnya juga ya, pasti ya. Iya, pasti dibius itu. pastilah. Iya, itu dioperasi sih. Oke. Gitu. Untuk kucing perempuan juga bisa dikebiri. Iya, bagusnya dikebiri, jangan di KB ya. Oh gitu. Jangan di Ada KB KB. untuk kucing. Sebenarnya yang dipakai tuh hampir sama seperti KB manusia dan itu sangat Oke. berbahaya. Oke. Gitu. Itu kan menambahkan Iya, hormon iya, iya. kan. Hormon yang tidak seharusnya ditambahkan gitu. Itu bisa menyebabkan tumor, kanker dan lain sebagainya. Wah, Jangan. nyawanya ke penyakit ya. Iya, jadi kalau misalkan kok kucingku kok melahirkan terus tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, udah kebiri aja. Oke. Gitu. Iya, ya. kalau memang udah siap ya udahlah. Biar nggak beranak pinak gitu Iya, ya. kasihan. Kucing Kebiri jantan aja. pun juga. Kan biasanya jantan tuh pengen cari betina tuh, keluar rumah. Iya, Nah, benar. dia biasanya nggak pulang, terus pulang sakit, pulang habis berantem sama temennya, Bener. merebutkan cewek, merebutkan betinanya kan. Iya, iya, Ya, kayak iya. gitu kan kucing jantan. Nah, oke. kalau dia dikebiri, udah dia fokus di rumah makan gitu. Kalau Ya, kucing saya, main-main ya, gitu. kalau kucing saya tuh agak nakal dokter. Dia yang datang ke rumah tuh beda-beda cowoknya. Oh, gitu. Wah ini harus dikebiri nih kayaknya. Tapi belum pernah beranak sih, masih Oh, iya. masih remaja dia Masih soalnya. remaja ya. Biar beranak sekali aja lah, habis itu nanti dikebiri nggak apa-apa kan kayak Iya, gitu ya. nggak apa-apa. Oke. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Kalau dalam keadaan darurat nih ya, apakah ada respon cepat rumah sakit hewan yang buka 24 jam di Kota Malang? Mungkin yang bisa Ada didatangin dong, rumah? ada Satwa Di Sehat Carlos ya. Carlos Satwa Kalau Sehat? kita tuh di Satwa Sehat ada di Tidar. Oke. Itu 24 jam. 24 jam Iya, ya. 24 Kapan pun jam. bisa datang ya. Kapan pun bisa datang. Alamatnya di mana dokter? Mulai Agustus ya, Tidar di Tidar. Wah, searching aja di Google. Kalau alamat lengkapnya saya ini kurang tahu. Pokoknya kita ada pusatnya ya. Satwa Sehat tuh kan banyak nih cabang-cabangnya. Nah, di Karangploso itu saya yang pegang. Ada lagi di Tidar, terus di Jember juga ada, di Gresik ada gitu. Banyak. Oke. Nah, yang buka 24 jam kalau di area Malang bisa ke Tidar. Nanti Bisa ke searching Tidar, aja di Google Satwa Sehat Tidar Malang gitu. Udah Oke. ketemu tuh. Pas ketemu ya, tetangga Iya. kita lah itu ya Iya, pasti ya. Tidar. Terus waduh. Ini terakhir nih ya, last pertanyaan. Apa boleh kucing dikasih makanan basah dicampur dengan makanan kering setiap hari atau harus dipisah-pisah ya, Dok? Karena makanan kering dan basah ini harusnya atau baiknya dipisah atau bisa dicampurkan. Nah, intinya kayak gitu. Boleh dicampur bisa kok. Cuman kalau ada makanan basah, usahakan sekali makan. Jadi kalau misalkan habis dimakan dia nggak mau, usahakan dibuang aja. Oh gitu. Karena kalau misalkan dia sampai 2 jam lebih makanan basah itu, dia akan ada bakteri, jamur dan segala macam, itu bikin pencernaannya sakit nanti. Gitu. Jadi kalau ada makanan basah, kalau kucingnya habis makan, udah diambil aja. Gitu. Oke, artinya balancing ya. Iya, Jadi boleh. jangan keterlaluan. Sesuatu yang keterlaluan pasti nggak baik. Bener. Jadi harus dibalancekan. Soalnya kucing saya setelah makan basah bau mulutnya tuh suka nggak enak dokter, dan kotorannya juga nggak enak baunya, gitu katanya. Ya tergantung merek. Oh ya, datang ke pet shop ya. Iya. Ya ini mumpung udah mau habis, pet shop aja. Apa namanya? Karangploso, Carlos Satwa Sehat. Carlos Di Satwa Sehat. Jalan Di Raya Ngijo. Jalan Raya Ngijo. Iya, samping kiri L Hotel. Oke. Nanti bisa ketemu sama dokter hewan
Desi Andriani. Oke. Dan kalau misalkan Anda ingin berkunjung ke Instagramnya, bisa juga ke Instagramnya Carlos Satwa Sehat. Satwa Sehat ya, digandeng ya? Iya, Carlos Satwa Sehat. Carlos Satwa Sehat. Oke, di situ detail-detailnya juga sudah ada, produknya juga ada di-share di situ ya? Kalau produk bisa by WA, nanti tanya aja. Di situ ada WA saya. Oke, siap. Terima kasih buat Sheryl dan juga yang lainnya yang sudah ikut nimbrung bareng kita lewat WhatsApp di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk dokter yang sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Maaf banget ya, waktunya sudah habis ya. Karena perbincangan yang semacam ini sangat bermanfaat, biasanya itu tidak terasa waktunya cepat habis. Terima kasih dokter yang sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Maaf mengganggu waktunya. Enggak kok, senang juga di sini. Oke, terima kasih Sola Gracia yang sudah hadir di studio juga. Artinya buat Anda yang sudah bergabung di pagi ini, kita berdua pamit. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.